Lagu. Ya, baik. Selamat sore teman-teman sekalian semuanya. Selamat sore, Pak. Ya. Sore, Pak. Oke, selamat sore semuanya. Ya, mohon maaf kalau nanti ada suara-suara batuk. Maklumi karena masih batuk ya. Oke, baik. Terima kasih buat kehadirannya pada. Kita akan belajar sebentar teman-teman, pelajari materi baru pada hari ini. Tadi jam 1 saya kirain itu kuliah luring ya. Ternyata saya dapat SMS WhatsApp dari kampus angkatan 2021, ternyata gilirannya hari ini daring ya. Minggu depan kita luring ya. Oke. Nah, bahan kita pada sore hari ini adalah mengenai manajemen kebijakan publik. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, teman-teman,
Jadi kita akan mempelajari sedikit, ya sangat sedikit sebetulnya, sangat sedikit sekali mengenai apa itu manajemen kebijakan publik gitu ya. Nah, mengapa demikian? Karena memang mata kuliahnya hari ini tuh mata kuliah sankri, jadi tidak mendalam mengenai kebijakan ya. Dalam sankri itu kan banyak sekali materi yang akan dibahas. Jadi ini sebetulnya hanya sebagai pengantar bagi teman-teman di APN untuk mengenali dunia atau isi dari sistem administrasi Republik Indonesia ya. Jadi sebetulnya banyak sekali isinya, kita pelajari mungkin sedikit bagian dari itu ya. Oke, sambil menunggu yang lain, teman-teman yang lain di layar saya masih sebagian, mungkin boleh sambil diaktifkan kameranya supaya kita bisa sambil tetap muka ya. Ya, kita mulai bahan kita pada hari ini. Nah, berbicara manajemen kebijakan publik, ya tentu saja materinya adalah mengenai kebijakan, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mencatat, sambil mencatat, ada banyak istilah orang menyebut kebijakan publik atau bahasa Inggrisnya itu public policy ya. Ada banyak istilah. Ada yang menyebutnya sebagai kebijakan saja, ada yang menyebutnya sebagai kebijaksanaan, ada yang menyebutnya sebagai kebijakan publik, ada yang menyebutnya sebagai kebijaksanaan umum, macam-macam gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri banyak pakar yang memberikan terjemahan yang berbeda-beda. Ya. Tapi di LAN, di Lembaga Administrasi Negara, di mana teman-teman sekarang sekolah dan kuliah, itu digunakan istilah yang disebut dengan kebijakan publik. Di LAN menggunakan istilah yang disebut dengan public policy. Tapi ada juga yang menyebutnya dosen-dosen lain nanti kalau sekolah di tempat lain, misalnya di kampus UI, UNPAD, atau di tempat lain pun ya, nanti ada juga dosen-dosen yang menyebutnya sebagai kebijaksanaan. Yang sebetulnya itu berbeda gitu ya. Nah, perbedaannya di mana, Pak? Nah, di dalam konteks, sebelum saya masuk ke materi teman-teman ya, di dalam studi kebijakan, itu kita membedakan satu yang disebut dengan kebijakan itu sendiri, yang kedua yang disebut dengan pertimbangan kebijakan. Ini dua hal yang saling berkaitan, teman-teman. Jadi kaitannya begini, pada saat pemerintah mengambil atau memutuskan untuk mengambil suatu kebijakan publik, maka di balik itu ada pertimbangan-pertimbangannya. Ya, ada pertimbangan ekonomi, ada pertimbangan politik, ada pertimbangan sosial, budaya, hukum, semuanya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu, itulah yang kita sebut sebagai kebijaksanaannya pemerintah. Ya, jadi bagaimana dia menimbang-nimbang secara bijaksana, lalu dia memutus mana yang menjadi pilihan kebijakan yang terbaik, yang dianggap paling bagus. Makanya seringkali itu sering dipertukarkan, tapi sebetulnya itu berbeda gitu ya. Nah, kebijakan publik itu banyak sekali pengertian yang bisa diberikan ya. Teman nanti boleh mencari bahan-bahan yang lebih lengkap dibanding bahan-bahan yang saya berikan pada hari ini ya. Yang paling terkenal itu pengertian kebijakan itu dari Thomas Dye ya, Thomas R. Dye. Thomas Dye menyatakan kebijakan itu adalah whatever government choose to do or not to do. Nah itu. Apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya begini, kalau pemerintah mengambil tindakan, ya, jadi dia mengambil sikap, mengambil tindakan, mengambil keputusan, ataupun dia diam saja, tidak mengambil apapun, itu juga sebuah kebijakan. Ya, jadi makanya nanti kalau teman-teman jadi PNS atau nanti sekolah selesai nanti menjadi PNS atau menjadi analis kebijakan, hati-hati. Pada saat sikap kita diam juga itu sebuah pilihan kebijakan. Jadi ya dilematis memang. Jadi tidak enaknya di situ.
Ya, kita tidak ingin mengambil kebijakan karena kebijakannya sulit, Pak. Oke, tapi kalau tidak mengambil juga, ya itu kebijakan. Sikap diam saja itu kebijakan, teman-teman. Nah, itu menurut Thomas Dye. Ya, whatever government choose to do or not to do. Jadi paling bagus itu ya pilihlah mana yang mau diambil. Apakah in A, B, C, D. Yang penting ngambil kebijakan yang di antara yang yang paling bagus di antara yang terburuk. Daripada diam saja. Tapi kalau diam saja itu pun pilihan yang terbaik, ya itulah pilihan kebijakan. Ya, jadi kebijakan dalam arti umum ya seperti itu. Ya. Yang kedua menurut Chandler dan Plano ya. Mereka menyatakan kebijakan publik itu adalah suatu upaya pemanfaatan strategis. Nah, kita berbicara tentang rencana strategis. Ya. Bagaimana memanfaatkan sumber daya yang kita punya untuk memecahkan masalah publik atau masalah pemerintah. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada itu secara strategis, secara maksimal, secara sebaik mungkin, dengan begitu seimbang, dengan begitu efisien, efektif untuk memecahkan masalah umum atau masalah publik atau masalah yang dialami oleh masyarakat atau pemerintah. Nah, itu menurut Chandler. Nah, berbeda dengan Thomas Dye. Kalau Thomas Dye tadi bilang kebijakan itu itu pilihan, choose ya, to choose. Tapi kalau Chandler menyatakan begini, boleh to choose, tapi harus ada ukurannya. Bagaimana cara memilihnya? Dia menyatakan pilihlah pilihan yang paling strategis. Jadi pilihan paling strategis itulah yang dipilih untuk dilakukan. Supaya sumber daya yang ada, yang terbatas itu bisa dimaksimalkan dengan sebaik mungkin untuk memecahkan masalah publik. Itu menurut Chandler dan Plano ya. Lalu selain juga menurut David Easton ya, David Easton dalam bukunya tahun 65, teman-teman boleh baca, ini bukunya sangat terkenal sekali teman-teman ya. David Easton. Kebijakan publik adalah akibat. Nah, kalau Easton menyatakan itu impact, akibat dari aktivitas pemerintah. Impact of government activity. Nah, itu kebijakan. Jadi jangan hanya berpikir kebijakan itu regulasi, peraturan, undang-undangan, keputusan, tindakan, tidak. Akibatnya pun itu sebuah kebijakan. Ya, jadi kalau misalnya Presiden Jokowi menyatakan kita menaikkan harga BBM tahun ini, naik. Nah, lalu tidak diperhitungkan akibatnya. Itu juga udah kebijakan, teman-teman. Ya, jadi akibat dari aktivitas pemerintah itu namanya kebijakan. Jadi efek yang kita rasakan itu akibat dari suatu kebijakan, tidak muncul dengan sendirinya. Itu menurut David Easton ya. Ada satu pandangan David Easton ya yang tidak ada di bahan, tapi teman-teman nanti boleh cari ya. David Easton adalah salah satu penggagas teori sistem ya. Jadi dia penggagas teori sistem untuk menganalisis persoalan administrasi publik. Ya. David Easton menyatakan bahwa ada input, proses, output. Output itulah yang disebut sebagai akibat. Jadi dari output itu ada impact, benefit, segala macam. Nah, itu disebut dengan kebijakan. Jadi apa inputnya? Misalnya anggaran, SDM, lalu kejahatan, peningkatan kejahatan, segala macam, lalu diproses di level pemerintah. Bagaimana cara memecahkannya? Lalu muncullah suatu kebijakan atau policy. Oh, muncullah undang-undang tentang penanganan kejahatan, misalnya. Ya. Nah, akibatnya apa, Pak? Kejahatan menurun, tapi ada hal lain yang meningkat. Nah, misalnya. Nah, itu disebut dengan teori sistem dalam David Easton. Nanti mungkin teman-teman akan mempelajari kalau sudah mulai masuk metodologi ya. Nah, lalu menurut Todolu, proses kebijakan publik
adalah pergerakan atau pergeseran ya. Jadi proses kebijakan itu adalah pergeseran atau pergerakan dari munculnya masalah publik kemudian ditempatkan sebagai agenda kebijakan. Ya, nah itu menurut Theodolu ya. Theodolu menyatakan bahwa proses kebijakan itu dari masalah yang dihadapi lalu dipindahkan menjadi sebuah agenda kebijakan. Supaya apa, Pak? Ya untuk mengatasi masalah publik. Karena kalau pemerintah tidak turun tangan mengatasi masalah publik, kan berarti masalah itu tidak akan selesai, teman-teman. Ya, kasihan masyarakat gitu ya. Kasihan masyarakat nanti nggak ada yang bisa membantu kalau pemerintah tidak turun tangan. Tapi bagaimana caranya, Pak? Nah, itu PR pemerintah. Jadi tidak semua isu publik itu harus dijadikan agenda kebijakan. Kalau teman-teman tolong dicatat. Tidak semua masalah publik pantas atau layak menjadi agenda kebijakan. Belum tentu. Ya. Atau bisa jadi belum waktunya karena terlalu cepat. Atau bisa jadi belum waktunya karena terlalu mahal biayanya. Atau bisa jadi belum menjadi masalah umum karena itu masih sedikit yang mengalami. Nah, kalau begitu, apa yang menjadi ukuran dari agenda kebijakan? Nah, nanti kita akan bahas. Itu pengertian ya, pengertian dari kebijakan publik. Jadi ini 4 definisi yang teman-teman boleh pakai atau teman-teman kalau mau lebih lengkap coba cari yang lebih lengkap ya. Nanti boleh digunakan untuk bahan pembelajaran. Nah, kebijakan publik itu harus dikelola. Intinya seperti itu. Jadi kalau kebijakan itu tidak dikelola, maka dia akan menjadi serampangan, random. Ya, tidak teratur, asal dibuat. Yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat umum karena kebijakannya buruk. Nah, bagaimana caranya, Pak, supaya kebijakan itu bagus didesain, dilaksanakan dan semuanya? Harus dilakukan proses manajerial yang kita sebut sebagai manajemen kebijakan. Jadi manajemen itu harus dikelola, teman-teman. Tidak boleh asal dibuat. Harus direncanakan, harus diawasi, harus diatur, harus diimplementasi, harus dikendalikan, harus dievaluasi. Kalau tidak, ya pertama, kebijakan bisa menjadi ketinggalan zaman, usang ya. Kedua, kebijakan tidak tepat sasaran. Ketiga, kebijakan itu malah merugikan masyarakat dan pemerintah. Yang keempat, kebijakan itu malah menghambat pembangunan. Itu dihindari. Jadi kebijakan-kebijakan itu harus tepat. Walaupun, nah ini saya ingin sebutkan, tidak ada kebijakan yang 100% itu tepat. Tidak ada, teman-teman ya. Semua kebijakan itu pasti ada plus dan minus, tergantung mana yang paling banyak. Ya, dan tidak semua kebijakan itu mendapatkan untung atau benefit dengan segera. Bisa jadi rugi dulu, baru nanti kemudian hari dia meningkat, bertambah. Nah, jadi tidak ada kebijakan yang 100% itu tepat atau 100% itu menyenangkan masyarakat, tidak. Pasti ada plus dan minus. Yang penting bagaimana dia dimanajemeni dengan sangat baik. Nah, apa yang menjadi isi dari manajemen kebijakan publik? Intinya, kalau pemerintah membuat kebijakan, maka tujuannya itu cuma dua ini saja. Ini tujuannya cuma dua ini saja. Yaitu melaksanakan tugas pokok administrasi negara. Yaitu apa, Pak? Membuat dan melaksanakan kebijakan. Yang kedua, melakukan pelayanan publik. Jadi tugas pemerintah itu cuma dua ini saja, tugas administrasi negara. Nah, ini semua diatur dalam perangkat yang kita sebut sebagai manajemen kebijakan publik. Jadi tidak boleh pemerintah itu mengambil tindakan itu pertama tanpa dasar hukum terlebih dahulu. Karena nanti ilegal ya. Kedua, pemerintah tidak boleh melakukan pelayanan publik itu tanpa dasar atau kewenangan. Nah, itu. Ketiga, misalnya pemerintah tidak boleh melakukan pelayanan publik tanpa ada anggaran yang sah. Tidak boleh. Itu dianggap sebagai tindak pidana korupsi.
Yang berikutnya pemerintah tidak boleh melakukan aktivitas aktivitas yang bersifat memaksa, misalnya kayak kayak apa? Kayak perang segala macam ya, atau misalnya mengamankan kejahatan, nggak boleh kalau tidak ada kewenangan, nggak boleh teman-teman. Nah itu semua diatur oleh kebijakan. Jadi semua itu kebijakan itu mengatur tentang bagaimana pemerintah menjalankan tugas pokok dan. Nah, ada 5 ruang lingkup dalam manajemen kebijakan. Ruang lingkup ini, teman-teman, sangat mempengaruhi bagaimana kebijakan publik itu akan dimanajemeni dengan sangat baik. Jadi 5 hal ini berpengaruh dalam rangka manajemen kebijakan. Pertama, administrasi negara itu sebagai motor yang melakukan atau melaksanakan kebijakan. Jadi tidak ada badan lain di dunia ini, di Indonesia terutama, yang bisa melaksanakan kebijakan tanpa administrasi negara. Satu-satunya institusi yang paling tepat ya cuma administrasi negara. Hanya bagaimana caranya bisa macam-macam. Bisa minta bantuan swasta, bisa minta bantuan luar negeri, bisa dilaksanakan sendiri, bisa diserahkan kepada masyarakat, bebas. Yang penting itu dimotori oleh administrasi negara. Yang kedua, apa yang diatur dalam manajemen kebijakan? Ya kebijakan itu sendiri. Kalau pemerintah tidak membuat instrumen yang disebut dengan kebijakan, maka tidak ada dasar hukumnya pada saat dia melakukan kegiatan atau tugas pokok dan fungsinya. Semua diatur di peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak semua bisa dimasukkan ya, karena undang-undang juga terbatas teman-teman. Ada peraturan perundang-undangan itu yang sempurna, karena buatan manusia kan. Manusia, jadi tidak ada yang sempurna. Tapi ya minimal ada untuk sebagai pegangan. Bagi kita untuk melaksanakan namanya kebijakan. Oke, boleh diaktifkan kembali kameranya teman-teman. Nah selanjutnya apa yang menjadi dimensi lain Pak? Manajemen itu sendiri. Ya. Nah teman-teman harus ingat, jangan sampai lupa apa saja fungsi-fungsi manajemen. Tolong jangan dilupakan fungsi-fungsi manajemen. Ya, itu inti dari semuanya. Teman-teman kalau magang atau apapun lah itu semua akan muncul kembali. Jadi apa yang disebut dengan fungsi-fungsi manajemen. Nah, itu bisa berlaku juga bagi kebijakan publik. Pertama, perencanaan. Bagaimana merencanakan kebijakan, lalu mengatur organizing, lalu actuating melaksanakan kebijakan, lalu controlling mengawasi kebijakan. Ada juga yang disebut dengan evaluation ya, evaluasi, mengevaluasi kebijakan. Ada juga namanya revisi kebijakan, mengubah kebijakan. Itu disebut dengan proses manajemen. Yang berikutnya kepemimpinan, ini penting sekali. Mengapa? Karena kalau tanpa pemimpin yang melaksanakan kebijakan, kebijakan itu tidak akan terlaksana. Hanya sebatas kertas. Kebijakan itu harus dilaksanakan. Nah, siapa yang paling urgent Pak untuk mendorong kebijakan? Ya pemimpinnya. Anak buah itu nggak akan berjalan tanpa pemimpin. Itu pentingnya. Kalau dia berjalan tanpa arahan pimpinan berarti melanggar kewenangan. Ya, sama seperti kasusnya Verdi Sambo sekarang nggak mungkin anak buahnya itu melakukan hal-hal ilegal kalau nggak diperintah oleh bosnya. Jadi penting sekali kepemimpinan. Bagaimana mendorong agar kebijakan itu berjalan dengan sangat. Nah yang kelima, harus ada keputusan yang diambil. Yes. Tidak ada pemimpin yang diberikan kewenangan tanpa diberikan hak untuk mengambil keputusan. Jadi pemimpin yang baik harus berani mengambil keputusan meskipun keputusannya itu nanti salah. Yang penting jangan sembarangan mengambil. Jadi harus dipikirkan dulu yang terbaik. Kalaupun itu salah tidak apa-apa ya. Selama masih bisa diperbaiki. Tapi yang paling buruk itu kalau nggak ngambil keputusan. Itu ya. Jadi jangan sampai nanti tidak ada pemimpin ya yang tidak ngambil keputusan. Semua pemimpin ngambil keputusan teman-teman. Teman-teman nanti jadi ikut organisasi atau bekerja atau nanti suatu hari nanti jadi PNS. Apapun profesinya harus mengambil keputusan.
Yang penting bagaimana cara mengambilnya, Pak. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jangan salah ya. Oke. Nah, ini siklus dari 4 tadi, teman-teman. Inilah siklusnya ya. Yang paling luas itu nomor 1 itulah area administrasi publik. Jadi begitu luasnya administrasi publik ya. Nomor 7 ini disebut dengan sistem politik. Nah, yang ungu ini namanya sistem politik, sistem sosial. Jadi kita berada di area-area sistem politik, sistem sosial, teman-teman. Nah, yang nomor 1 itu area administrasi negara. Pintu masuknya. Yang kedua, kita masuk ke pintunya kebijakan. Jadi kalau teman-teman nanti jadi ASN, pintu kedua itu adalah pintu kebijakan. Yang ketiga itu manajemennya. Jadi setelah kebijakan itu dibuat, apa yang harus dilakukan? Manajemen publik ya, manajemen administrasi pemerintah. Nah, yang keempat itu adalah proses kepemimpinan. Di sini nanti banyak sekali pemimpin-pemimpin organisasi, teman-teman. Karena setiap unit itu pasti punya pemimpin ya, unit kerja masing-masing. Dan itu punya kewenangan yang berbeda-beda. Tapi kewenangan mereka itu kadang-kadang saling beririsan dengan kewenangan-kewenangan pemimpin yang lain. Itu pentingnya pemimpin, bagaimana dia mengatur roda organisasi pemerintah. Yang kelima, nah inti dari administrasi negara itu sebetulnya pada nomor 5, yaitu pengambilan keputusan. Itu mungkin teman-teman akan belajar ini di semester 4 atau 5 ya. Ada beragam teknik yang bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Tapi yang penting keputusan harus diambil. Pemimpin yang buruk adalah pemimpin yang tidak mengambil keputusan. Ya, ada istilah seperti itu. Tidak mengambil keputusan, itu pun keputusan, teman-teman. Ya, jadi kalau ada istilah manajemen itu, masa depan Anda ditentukan oleh keputusan-keputusan Anda yang sekarang. Nah, itu artinya ngambil keputusan gitu ya. Jangan sampai tidak mengambil keputusan. Karena kalau tidak mengambil keputusan pun, ya itu sudah mengambil keputusan namanya. Ada istilah lain dalam bahasa Inggris ya, yang sering saya kutip ya. Misalnya kita ingin mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu tidak enak ya, teman-teman ya. Pasti dilematis dan penuh untung rugi lah. Tapi ada istilah yang selalu saya ingat waktu saya kuliah, yang dia bilang begini. Critics might bring you danger, katanya gitu. Critics might bring you dangers. Kritik itu bisa membawa bahaya bagi Anda, gitu. Tapi silence brings you nowhere, katanya gitu. Tapi kalau diam aja, nggak kemana-mana. Gitu ya, jadi intinya ambil keputusan kalau memang itu perlu. Tapi jangan salah, jangan buru-buru, jangan emosional ya. Tidak boleh ngambil keputusan itu pada saat emosional, istilah orang bijak begitu. Walaupun itu sulit dilakukan, jadi jangan kalau teman-teman belanja itu jangan pas lagi emosinya tinggi, karena biasanya nanti membabi buta belanjanya. Tapi pas lagi tenang baru mana yang perlu ini, nah itu ya. Jadi inti dari manajemen itu administrasi publik ya pengambilan keputusan. Tidak ada jabatan tanpa pengambilan keputusan. Semua diambil. Ya, meskipun ada yang gagal, ada yang tidak. Nah, bagaimana proses kebijakan itu harus dilakukan? Ini saya kutip satu dari pendapatnya Dai ya. Dai itu menyederhanakan ya. Dia menyederhanakan proses kebijakan publik itu ke dalam beberapa proses ini. Kan bisa pakai atau pakai yang lain juga bisa ya. Ada satu buku yang paling terkenal, banyak sekali dipakai oleh mahasiswa Indonesia, teman-teman. Karangannya Pak Rian Nugroho, bukunya tebel banget itu segini ya. Beli atau baca di perpus dan sangat lengkap ya. Pak Rian Nugroho, dan dia ditulis dalam bahasa Indonesia. Dan di dalamnya itu kaya sekali mengenai teori-teori ataupun konsep dari luar negeri atau konsep-konsep asing yang bisa dipakai, termasuk konsep Indonesia. Jadi teman-teman boleh baca bukunya. Nah, Thomas Day menyatakan kalau kebijakan publik itu kita susun sebagai sebuah proses manajemen, maka yang pertama kali harus dilakukan bukan langsung menyusun. Jangan salah.
Jadi kalau teman-teman nanti dapat mata kuliah formulasi kebijakan itu urutan yang kesekian. Yang pertama kali itu adalah mengidentifikasinya dulu. Apa sih masalahnya? Apa yang menjadi penyebabnya? Mengapa begini? Mengapa begitu? Atau identifikasi. Lalu pokok masalahnya itu apa sebetulnya? Tuh, mengapa sekarang kalau teman-teman lihat misalnya kita ambil contoh. Minggu ini kan ada berita bahwa pabrik tekstil di Indonesia itu banyak yang sudah mulai tutup ya. Boleh membacanya. Jadi ada beberapa pabrik tekstil garment di Indonesia itu yang mulai tutup pabrik. Sesuatu yang dianggap terkesan tiba-tiba. Tapi banyak pakar menyatakan tidak sebetulnya. Kejadiannya sudah sejak dulu, yaitu sejak zaman sebelum COVID. Mengapa Pak? Karena booming yang disebut dengan e-commerce. Jadi e-commerce itu teman-teman memutus rantai. Kalau dulu kita pengen beli baju pasti ke mall. Di mall yang jual baju, kaos, jeans, segala macam, apalagi di Bandung. Tapi orang yang buat jeans, baju, kaos itu dapat bahan dari garment tekstil yang ada yang Katex yang besar di Rancaikek ya, kalau teman-teman lihat rumah di sana itu ada Katex yang gede sekali, atau yang lain ya Sritex, Tex yang lain itu namanya garment. Nah, mereka dapat barang garmentnya dari mana, Pak? Nah, dari pabrik kapas. Gitu kan? Nah, lalu muncullah rantai produksinya berjalan, jadilah baju yang kita beli di mall. Nah, ternyata setelah e-commerce, ya, suplai baju itu tidak perlu lagi dari pabrik. Dari mana, Pak? Beli aja langsung dari Cina. Impor aja langsung dari Korea. Impor aja langsung dari Bangladesh. Impor saja langsung dari Vietnam. Jadi kita memutus rantai. Yang tadinya kita beli dari pemasok, kita langsung impor dari luar negeri. Otomatis begitu COVID muncul, pabrik banyak yang tidak beroperasi dengan maksimal. Artinya barang-barang yang sudah dibuat itu bisa jadi tidak laku. Nah, itulah yang menjadi masalah mengapa akhirnya banyak garment yang tutup. Belum lagi gerai-gerai toko baju sudah banyak yang tutup. Sehari departemen store udah tutup, semuanya udah tutup. Nah, lalu pemerintah berpikir sekarang nih, kalau begitu kebijakan apa yang harus dilakukan? Itu identifikasi masalah. Masalahnya tuh apa sekarang? Apakah masalah garment? Apakah masalah impor? Atau masalah e-commerce? Atau masalah daya beli? Nah, itu sekarang ya. Nah, itu disebut dengan proses identifikasi, teman-teman. Nah, identifikasi yang bagus, teman-teman, itu adalah setali 3 uang. Artinya begini, sekali kita ngambil satu masalah, itu kena ke banyak masalah. Itu identifikasi yang bagus. Jadi dia berkorelasi dengan banyak masalah. Walaupun kita cuma ngambil satu atau dua. Nah, yang paling penting adalah jangan salah. Jangan sampai salah mengidentifikasi masalahnya. Orang berpikir, oh masalah Indonesia daya beli turun karena bensin. Oke, bensin diturunkan. Misalnya ya, ini contoh. Oh ternyata bukan. Itu berarti kan pemerintah salah mengidentifikasinya. Nah, penting sekali. Jadi yang paling penting itu adalah mengidentifikasi masalah. Masalahnya itu apa sebetulnya? Masalahnya Verdi Sambo itu apa misalnya? Sampai tega membunuh dengan sadis misalnya begitu ya. Apa sebetulnya motifnya? Inti masalahnya itu apa? Itu yang salah dicari. Yang penting jangan sampai salah mengidentifikasi. Nah, kalau sudah ketemu, baru kita menyusun agenda setting. Agenda setting ini adalah agenda-agenda yang disusun untuk kita memulai menyusun rancangan naskah kebijakan. Apa yang perlu dimasukkan ke dalamnya? Apa yang perlu ditulis? Apa yang perlu kita adopsi? Apa yang perlu kita tiru? Apa yang bisa kita adaptasi? Nah, itu namanya agenda setting. Siapa yang terlibat?
aktor mana yang perlu diajak menyusun kebijakan, siapa yang menjadi kelompok sasaran, hak dan kewajiban apa yang perlu dibuat, anggarannya berapa, dan siapa badannya yang akan melaksanakan. Itu namanya agenda setting, semuanya disusun. Nah, di dalam agenda setting itu mulai dikenal yang namanya proses politik. Ya. Jadi di dalam agenda setting itu mulai dikenal yang namanya proses politik. Kita bermain dengan area-area politik. Jadi jangan salah, bukan politik dalam arti pilpres segala macam, bukan ya. Politik adu domba, bukan teman-teman. Tapi namanya politik kebijakan. Mana yang paling penting, apa yang perlu dilakukan, nah itu. Nah, kalau sudah dilakukan agenda setting, ini biasanya lama, baru kita susun kebijakannya. Naskahnya itu bagaimana? Undang-undang tentang apa nih yang harus dibuat? Apakah undang-undang tentang cipta kerja, cipta modal, cipta perusahaan, atau cipta apa nih? Nah, ya. Oh, ternyata kita perlu membuat undang-undang cipta kerja. Oke, kasih judulnya undang-undang cipta kerja. Lalu semua narasinya ditulis. Ya, lalu kalimatnya ditulis semua dalam bentuk kebijakan. Nah, itu disebut dengan formulasi. Belum jadi teman-teman. Itu baru formulasi karena belum disahkan gitu kan. Nah, setelah diformulasi baru dilakukan proses perundingan, namanya legitimasi kebijakan. Minta pendapat kepada masyarakat, minta pendapat kepada DPR, minta pendapat kepada mitra luar negeri, minta pendapat kepada tokoh politik, minta pendapat kepada tokoh agama, semuanya yang berkaitan dengan kebijakan. Kalau itu fungsinya untuk apa? Untuk memberi dukungan sosial, politik, ekonomi. Itu yang disebut dengan legitimasi. Jadi jangan sampai nanti kalau kebijakannya dibuat itu nggak diterima, kira-kira begitu ya. Atau jangan sampai malah nggak bermanfaat. Nah, makanya diajak banyak pihak untuk memikirkan itu. Itu namanya legitimasi. Nah, setelah jadi disahkan ya, disahkan. Nanti saya akan jelaskan sedikit ada banyak jenis kebijakan ya. Nah, lalu setelah disahkan lalu dilaksanakan. Nah, yang paling penting itu di sini, teman-teman. Karena kalau tidak diimplementasi ya hanya sebagai macan kertas saja. Nggak ada gunanya. Gitu. Sama seperti kalau teman-teman bikin surat cinta ya kan kepada yang disukai, udah ditulis, kalau nggak dikasih kan nggak buat apa kan gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Kalau udah ditulis bagus-bagus, diketik, dikasih ini, nggak dikasih sama orangnya kan sayang gitu ya. Buat apa gitu loh. Nah, yang penting itu dikasihnya. Nah, habis dikasih diapain Pak? Ya di follow up. Tuh, ditindaklanjut, dilaksanakan. Nah, yang paling penting di situ. Karena kalau enggak ya hanya akan menjadi surat saja. Hanya akan menjadi macan kertas, tidak bisa dilaksanakan. Dan lama-lama dicabut ya. Karena tidak ada gunanya. Setelah diimplementasi, baru dilakukan proses evaluasi. Nah, proses ini penting untuk menilai apakah kebijakan itu perlu diubah atau masih perlu dipertahankan. Tadi saya bilang, kebijakan tidak ada yang sempurna. Kebijakan tidak ada yang bersifat kekal, abadi. Kebijakan tidak ada yang menyenangkan semua orang. Kalau nanti suatu hari harus diubah, maka ada baiknya itu diubah atau dievaluasi. Itu teman-teman. Undang-Undang Cipta Kerja sekarang sedang direvisi. Padahal baru dibuat 2020. Apa Pak? Karena ada banyak hal. Lalu undang-undang tentang ASN, aparatur sipil negara, sekarang sedang diubah, direvisi oleh DPR. Walaupun belum ya, belum selesai. Undang-undang tentang hukum pidana sekarang sedang diubah. Walaupun sekarang belum selesai, masih dibahas terus. Mengapa Pak? Karena sudah dianggap tidak sesuai dengan kepentingan zaman sekarang. Jadi, perlu sekali untuk Nah, ini semua proses manajemen kebijakan ya. Jadi semua proses ini teman-teman tolong dibaca, dicari-cari pengertian lengkapnya, kalau bisa dihafal ya. Ini menjadi salah satu inti dari studi teman-teman.
Jadi 4 tahun studi teman-teman itu nanti baliknya ke teori ini. Salah satunya, bukan satu-satunya ya. Salah satunya adalah teori ini. Nah, lalu bagaimana manajemen kebijakan publik sebagai sebuah area atau sektor? Nah, kita lihat kedudukannya dalam sektor-sektor tertentu. Kalau tadi teman-teman, ini adalah teori kebijakan publik yang disebut dengan teori umum. Yang ini ya. Jadi semuanya bisa dipakai. Isu apapun bisa dipakai. Tapi ada beberapa ciri tertentu atau karakteristik yang bisa jadi dia berbeda satu dengan yang lain. Nah, kita menyebutnya sebagai kebijakan publik yang sifatnya sektoral. Jadi kebijakan publik itu macam-macam. Ya, tidak semua pakar kebijakan tahu semuanya. Mungkin tahu teorinya, tapi substansi masalah belum tentu. Ya, seperti saya tidak tahu semuanya, teman-teman. Kalau saya ditanya tentang pertanian, ya nggak tahu ya. Saya bukan orang pertanian, tapi ada nggak yang tahu tentang kebijakan pertanian? Ada. Atau kalau misalnya ada yang bertanya kepada saya tentang kebijakan tentang manajemen kesehatan publik, saya nggak tahu. Saya tidak mendalami itu. Tapi ada nggak yang mengetahui? Ada. Dan lain sebagainya. Nah, itu kita sebut sebagai kebijakan publik yang sifatnya sektoral. Pertama, sektor perekonomian. Oh, ini sangat banyak sekali. Nah, teman-teman bisa mengenal peraturan daerah tentang pajak, peraturan daerah tentang retribusi, peraturan daerah tentang PAD, pendapatan hasil di daerah, undang-undang tentang kehutanan, undang-undang tentang administrasi negara, undang-undang tentang aparatur sipil negara, banyak sekali. Jadi sektornya sangat banyak, perekonomian sangat banyak. Misalnya undang-undang tentang perbankan, undang-undang tentang bisnis syariah, undang-undang tentang obat dan makanan, itu sektor-sektor perekonomian. Investasi, reksadana, semuanya. Infrastruktur, pembangunan jalan, itu semua berkaitan dengan sektor ekonomi. Sektor adalah jenis urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, teman-teman mohon diingat kembali bahan-bahan minggu lalu yang berkaitan dengan apa sih yang disebut dengan urusan pemerintah. Jadi sektor itu adalah jenis-jenis urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan pemerintah. Kita sebut unsur-unsur ya apa kita sebut dengan urusan-urusan sektoral ya. Oke, nah lalu ada sektor sosial, misalnya BPJS, subsidi, naikkan BBM, beras murah, dan segala macam. Sosial. Sektor politik, misalnya apa Pak? Undang-undang tentang parpol, partai politik, undang-undang tentang pilpres, undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, dan lain sebagainya ya. Undang-undang tentang sankri, kalau ada misalnya. Itu namanya sektor politik. Lalu sektor perencanaan, misalnya berkaitan dengan perencanaan pembangunan kawasan ekonomi bebas pajak misalnya, bangunan kawasan ekonomi berikat misalnya gitu ya, lalu pembangunan kawasan ekonomi infrastruktur. Nah, itu namanya proses perencanaan. Bagaimana menyusun dokumen perencanaan yang bagus. Lalu proses pengendalian, ini namanya controlling ya. Bagaimana mengendalikan pembangunan supaya jangan salah sasaran. Jangan salah teman-teman. Bahkan pemerintah sendiri juga harus dikendalikan supaya jangan asal ya. Kalau nanti asal yang rugi masyarakat. Karena uang yang dipakai kan uang publik ya. Dikendalikan disebut dengan area dari di area mana kita bisa berperan ya. Nah, proses perencanaan ini salah satu bagian ya. Untuk merencanakan sebuah kebijakan tadi saya sebut, kita perlu mengidentifikasi masalahnya dulu. Jadi jangan teman-teman nanti menyusun rencana tapi nggak tahu sebenarnya apa yang mau direncanain nih.
Nah, sederhananya nanti teman-teman juga kalau mau skripsi, yang disebut dengan perencanaan itu adalah apa yang akan kita lakukan untuk menjawab satu isu masalah. Nah, itu namanya perencanaan. Apa yang perlu kita lakukan ke depan untuk menjawab isu masalah. Nah, itu disebut dengan isu kebijakan. Baru kita susun rencananya. Jangan kebalik, rencananya dibuat, masalahnya belum tahu apa. Itu nanti salah ya, malah wasting time, wasting money, wasting energi dan segala macam. Jadi perlu kita tahu masalahnya itu apa dulu, lalu kita identifikasi, kita rumuskan, lalu kita susun kebijakannya. Nah, isu kebijakan kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, masalah itu biasanya gini teman-teman, untuk membedakannya ya, Pak, kalau begitu apa sih yang bisa menjadi masalah kebijakan publik itu? Tadi kan saya sebut tidak semua masalah publik itu menjadi masalah kebijakan ya. Kalau begitu ukurannya apa, Pak? Nah, ukurannya ini. Biasanya masalah publik itu bersifat insidentil, tidak direncanakan. Kita nggak tahu kalau itu muncul atau tidak, tapi menjadi masalah. Dan sering terjadi. Nah, yang kedua, siklus, muter terus. Tahun ini hilang, besok ada, muncul lagi, ya, muter aja terus, siklus. Muter-muter terus. Masalahnya hilang, muncul yang ini, masalah ini hilang, muncul yang ini, nah, itu namanya siklus. Yang ketiga, laten. Laten itu dia mau apa? Laten itu maksudnya tuh nempel. Jadi apa ya bahasa laten itu istilahnya itu tahan lama. Nah, itu laten ya. Dia tuh tahan lama. Masalahnya itu sulit diatasi. Gitu. Mau di Jawa Barat, Jogja segala macam, masalahnya sama. Nah, itu namanya laten, teman-teman. Nah, kalau itu sudah memenuhi, biasanya itulah yang kita sebut sebagai masalah kebijakan. Ya. Jadi bukan karena masalah misalnya begini, oh anaknya Pak Jokowi mau menikah dengan Miss Indonesia. Nah, itu mah bukan masalah kebijakan. Gak usah disusun, walaupun sifatnya insidentil, siklusnya besar, tapi kan tidak menjadi masalah umum kan gitu ya. Jadi tidak bisa jadi isu kebijakan, teman-teman. Atau misalnya karena kasus Kanjuruhan, maka semua stadion di Indonesia dievaluasi. Nah, itu boleh masalah kebijakan. Karena itu berulang terus. Dan insidentil, siklusnya berulang, laten, terus-menerus ada. Nah, itu boleh dilakukan evaluasi, teman-teman. Tapi bukan berarti misalnya begini, kalau begitu sepak bolanya dihapus dari Indonesia. Nah, itu belum tentu menjadi kebijakannya, justru nanti bisa jadi salah. Jadi kita perlu mengidentifikasi. Lalu yang berikutnya, dia berproyeksi kepada masa depan. Jadi jangan menyusun kebijakan itu untuk sekarang saja. Karena akan makan waktu, sayang, habisin tenaga. Berpikir ke depan, apa yang bisa dilakukan. Jadi berorientasi kepada masa depan. Kebijakan yang bagus berorientasi kepada masa depan. Nah, ini proses perumusan kebijakan. Jadi kalau teman-teman bertanya, Pak, bagaimana sih kalau di dalam proses perumusan itu operasionalnya? Nah, sederhananya kira-kira seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman jadi ASN di daerah ya atau di Kota Bandung atau dimanapun, lalu disuruh ikut rapat-rapat penyusunan perda, biasanya prosesnya begini-begini aja. Pertama, nanti dinas dikumpulin, semua dinas itu dikumpulin ya, oleh kota. Apa nih yang perlu kita rumuskan sebagai isu kebijakan yang mau diangkat? Disepakati oleh semua dinas. Lalu ditulis dalam dokumen bahwa ini yang akan kita susun. Setelah disepakati, baru dibentuklah tim perumus. Siapa yang boleh merumuskan naskahnya nantinya? Yang boleh karena ini isu lingkungan,
Oke, berarti leading sektornya di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, boleh. Jadi yang penting timnya bisa dirumuskan. Siapa timnya? Apakah lintas dinas atau tidak? Lalu setelah jadi, disusunlah pra kebijakan, pranaskah namanya ya. Namanya pranaskah. Nah, biasanya sebelum kita menyusun naskah final, kita menyusun dulu namanya naskah akademis. Jadi teman-teman tahu kalau sudah masuk mata kuliahnya nanti ada satu mata kuliahnya namanya naskah akademis. Intinya naskah akademis ini hasil kajian, hasil penelitian yang dilakukan oleh tim perumus. Nah, disinilah fungsi teman-teman kalau nanti udah lulus sebagai analis kebijakan. Jadi jangan main-main. Si teman-teman itu nanti kalau jadi PNS penting sekali. Sertifikasi yang teman-teman dapat sebagai seorang analis kebijakan itu sangat penting sekali. Karena teman-teman dianggap punya kompetensi untuk menyusun naskah kebijakan. Yang berikutnya, lalu dilakukan proses uji publik pertama. Jadi dilempar ke masyarakat. Apakah setuju atau tidak? Masukannya ada atau tidak? Rekomendasinya bagaimana? Setelah disusun, dikumpulin semua pendapat, dirumuskanlah draft yang pertama. Dirumuskan draft yang pertama, lempar lagi ke masyarakat, diuji lagi, ya, didiskusikan dalam forum-forum publik, di media massa, di TV, di semuanya itu dibahas teman-teman. Nanti digodok lagi, diputar lagi, lalu diambil masukan dan rekomendasi yang terbaru, disusun lagi rumusan draft yang kedua. Nah, kalau itu sudah final, baru disahkan menjadi rancangan final. Belum sah ya, masih rancangan final. Nah, kalau sudah oke, tidak ada perubahan lagi. Nah, yang lamanya di mana, Pak? Justru yang lama itu kalau pengalaman saya beberapa kali membantu penyusunan perda ya di Ciamis, di Purwakarta, di Kota Bandung juga pernah 2 kali. Itu yang paling lama itu di draft final. Uji publik udah lewat, semuanya udah oke, udah disusun bagus-bagus sama kita, diserahkan kepada Pemkot, berubah lagi. Karena kenapa Pak? DPRD-nya minta berubah. Repot lagi, ulang lagi dari awal ya. Lagi yang lama tuh di sini teman-teman. Bisa tahunan ya. Tapi ya itu urusan mereka lah. Maksudnya itu kan kewenangan DPRD ya, bukan kita hanya membantu merumus. Nah, yang lama tuh di sini. Yang bukan cuma lama, bisa jadi batal itu di sini teman-teman. Bisa jadi nggak jadi itu di sini. Padahal uangnya udah banyak keluar. Tapi kalau sudah oke semua, ya tinggal disahkan menjadi kebijakan yang itu kira-kira. Jadi banyak sekali prosesnya. Ini hanya bentuk penyederhanaan saja, teman-teman. Akan mengalami terlibat langsung ya. Oke, nah ini hanya metode saja, tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Nanti teman-teman akan banyak belajar di mata kuliah tentang formulasi kebijakan. Ini hanya sedikit saja. Ada 6 metode yang bisa digunakan untuk mengenali isu kebijakan. Ada banyak cara sebetulnya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya yang sekarang paling banyak digunakan oleh pejabat Indonesia ini yang F ya, belusukan. Nah, otomatis Pak Jokowi belusukan, Pak Ganjar belusukan, Pak Anies juga mulai belusukan. Itu menentukan siapa calon presiden 2024. Ya. Nah, banyak sekali untuk mengenali. Tapi memang yang paling tepat ya turun ke lapangan. Kali masalah yang paling tepat ya turun ke agenda kebijakan bisa. Nah, ini yang kemarin saya kasih tugas ya. Berbicara kebijakan, teman-teman, kita perlu mengenali sedikit ya. Kita perlu mengenali ini sebagai pengenalan saja buat teman-teman. Kita perlu mengenali sedikit apa saja yang menjadi instrumen yuridisnya. Jadi kalau nanti di teman-teman ditanya bentuk produk hukumnya apa Pak? Nah, kira-kira ini ya. Ini nanti teman-teman bisa baca lebih lengkap di Undang-Undang 12 tahun 2011. Di dalam undang-undang itu sudah disusun bentuk-bentuk yuridis dari instrumen kebijakan publik. Tapi ini sebagian,
tidak semua ya. Nanti teman-teman akan mengenali yang lain. Nah, boleh sambil dicatat. Sebelum saya jelaskan, ada 3 tingkatan kebijakan. Kebijakan pertama disebut dengan kebijakan makro. Kebijakan makro itu tatarannya lebih atas, lebih luas, lebih abstrak, lebih umum. Ya. Namanya kebijakan makro. Yang di level kedua namanya kebijakan meso. Meso itu tengah-tengah. Jadi fungsinya itu mengintermediasi, menyambungkan antara kebijakan yang di bawah dengan yang di atas. Itu namanya kebijakan meso. Lalu kebijakan yang ketiga namanya kebijakan mikro, kebijakan yang lebih kecil. Nah, ini yang kita sebut dengan kebijakan operasional. Nah, hubungannya apa dengan ini, Pak? Nah, kita lihat. Level paling tinggi dari kebijakan publik di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45. Itu disebut dengan kebijakan makro. Yang level kedua di bawah undang-undang itu ada namanya TAP MPR, ketetapan MPR. Ini namanya kebijakan makro. Kedua kebijakan makro ini, teman-teman, itu memiliki nilai abstrak. Artinya tujuan atau cita-cita ideal pemerintah Indonesia atau bangsa Indonesia itu letaknya ada di dua dokumen ini. Jadi bangsa yang hebat, masyarakat madani, semuanya itu semua ada di Undang-Undang Dasar 45 dan TAP MPR ini. Tapi TAP MPR ini dan Undang-Undang Dasar 45 tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang di bawahnya. Bagaimana mungkin presiden bisa melaksanakan kewenangan kalau nggak ada instrumen yang lebih operasional? Makanya dibentuklah namanya kebijakan meso. Apa saja Pak? Pertama, disusunlah namanya undang-undang. Siapa yang menyusun undang-undang? Presiden bersama-sama dengan DPR. Undang-undang adalah produk hukum atau kebijakan publik yang bersifat meso yang dibuat oleh Presiden dan DPR. Nah, ternyata undang-undang juga masih umum, ya masih abstrak. Perlu di breakdown lagi, diturunkan lagi ke dalam tataran yang lebih operasional. Kita mengenal namanya PP, Peraturan Pemerintah. Siapa yang bisa membentuk PP? Hanya Presiden. PP dibuat, lalu ditajamkan lagi, dioperasionalkan lagi teman-teman ke dalam bentuk yang namanya Perpres, Peraturan Presiden. Lebih kecil lagi ya, lebih kecil lagi. Nah, lalu kalau sudah jadi, nah daerah ingin melaksanakan, provinsi dan kabupaten kota ingin melaksanakannya. Lalu instrumen apa yang menjadi dasar hukumnya, Pak? Dibentuklah peraturan. Peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten. Dan jadi semuanya ini teman-teman bersifat hierarkis. Artinya semakin ke bawah itu semakin operasional. Semakin ke atas semakin abstrak. Ya. Jadi yang paling atas itu lebih tinggi kedudukannya dibanding yang di bawah. Jadi undang-undang itu paling atas, lalu yang kedua TAP MPR, lalu yang ketiga undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, lanjut ke Perpres, baru ke Perda. Jadi bersifat hierarkis dari atas ke bawah. Tidak boleh dibalik-balik, teman-teman. Jadi nggak boleh urutannya, jangan sampai terbalik karena kalau terbalik salah sebetulnya. Jadi yang disebut dengan tata urutan kebijakan publik itu ya inilah. Memang ada peraturan-peraturan publik lain yang tidak diatur di Undang-Undang 12, tapi itu diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia. Tapi teman-teman tidak usah mempelajarinya lah karena nanti terlalu rumit ya, terlalu rumit. Yang penting teman-teman bisa mengetahui secara umum saja dulu. Nah, itu yang disebut dengan tata urutan kebijakan. Oke, nah itu. Ini tidak perlu saya jelaskan karena nanti teman-teman akan mempelajari ini lebih lanjut di dalam mata kuliah kebijakan publik. Oke, baik. Mungkin itu bahan yang bisa saya berikan. Tidak usah lama-lama, 1 jam saja. Saya kira teman-teman nanti bisa belajar sendiri.
Dan silakan dibaca-baca bahan-bahan yang berkaitan dengan dan bisa jadikan pengantar bagi teman-teman. Oke, baik, kita ada waktu 20 menit sampai jam 5. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau diskusi, boleh. Silakan teman-teman. Kelas masih kita buka sampai jam 6 kurang ya. Silakan, mungkin kalau ada yang bertanya, boleh diaktifkan kembali kamera, mic-nya. Silakan teman-teman. Jangan sampai ada yang bingung nanti mengenai materinya. Karena minggu depan kita masuk materi baru. Nanti takut nggak bisa diulang teman-teman. Adakah yang mau ditanyakan? Ya, Salsa, Diva, yang lain tidak hadir ini, kameranya tidak aktif. Oh, bagaimana coba? Putri, bagaimana Putri? Aktif, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin Firly, Agung? Sudah cukup, Pak. Cukup? Ya, oke lah. Ya. Ya baik teman-teman, kalau tidak ada lagi saya ya silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, dengan Kalau untuk oh ya, sudah. Firda, Pak. Ya. Ya, Kalau silakan, untuk Bro. peraturan daerah, ya kalau untuk peraturan daerah itu eh, kalau untuk peraturan daerah itu kan ini hierarki kebijakan ya, Pak. Nah, kalau untuk peraturan daerah itu daerah tersebut tuh harus mengajukan atau mengajukan kebijakan ini tuh ke atas maksudnya ke ke legislatif daerahnya atau langsung atau ke pusat gitu, Pak. Oke ya, bagus. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Oke, memang teman-teman salah satu kelemahannya itu ya inilah ya, salah satu kelemahannya ya. Teman-teman tuh tidak ada mata kuliah namanya legal drafting ya. Kalau dulu ada teman-teman, tapi udah lama sekali itu. Saya yang ngajar. Jadi kelas dulu tuh ya memang cukup lengkap sih, karena dulu tidak sebanyak sekarang mata kuliahnya teman-teman ya. Kurikulumnya tidak seluas sekarang. Jadi dulu memang ada mata kuliahnya namanya legal drafting ya. Tapi begini, saya coba jawab singkat ya. Produk hukum di daerah itu ada 3. Produk hukum daerah itu ada 3. Nah, pertama perda paling tinggi di daerah ya, tergantung mau provinsi, kabupaten atau kota, sama saja. Yang kedua itu peraturan kepala daerah. Yang ketiga keputusan kepala daerah. Ada 3. Ada instrumen lain sebetulnya tapi jarang ya. Yang paling banyak itu 3 ini. Peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah. Ketiganya cara pembentukannya beda-beda. Tidak sama ya. Misalnya kita ambil contoh. Bagaimana penyusunan peraturan daerah? Kalau peraturan daerah ingin dibentuk, maka di undang-undang sudah diatur bahwa yang memiliki kewenangan legislasi atau pembentukan peraturan daerah, jangan ketukar dengan peraturan kepala daerah ya. Namanya peraturan daerah, itu yang punya kewenangan legislasi adalah DPRD. Bisa provinsi atau kabupaten kota. Tapi pembentukannya dilakukan bersama-sama dengan kepala daerah. Jadi nggak boleh hanya sepihak DPRD bikin perda, jadi nggak. Harus disusun bersama-sama dengan kepala daerah. Jadi penyusunannya bersama-sama. Tapi kewenangan legislasi itu di tangan DPRD. Jadi kalau dengan kata lain begini, DPRD nggak bisa bikin peraturan daerah tanpa kepala daerah.
Tapi kepala daerah nggak bisa menyusun atau membentuk peraturan daerah kalau nggak diserahkan dulu kepada DPRD rancangannya. Kenapa? Karena kewenangan legislasi itu di tangan DPRD. Nah, itu kalau peraturan daerah. Jangan ketukar dengan peraturan kepala daerah. Ya. Nah, lalu kalau udah jadi bagaimana Pak? Ya udah, yang neken nanti yang tanda tangan itu kepala daerah. Makanya kalau teman-teman nanti lihat, coba download peraturan Kota Bandung, selalu yang tanda tangan itu wali Kota Bandung. Siapapun orangnya. Yang dilihat itu jabatannya ya, bukan namanya. Jabatannya. Pejabatnya siapa? Nah, selalu tanda tangannya itu kepala daerah. Tapi penyusunannya DPRD bersama-sama dengan kepala daerah. Nah, tapi ada masalah di sini. Ada salah satu mekanisme yang memungkinkan pemerintah pusat membatalkan peraturan daerah. Nah, inilah yang menjadi konflik sampai sekarang. Karena dianggap tidak demokratis. Mengapa tidak demokratis, Pak? Karena udah capek-capek disusun DPRD, berusaha bersama dengan kepala daerah, kok tiba-tiba dicabut sama Menteri Dalam Negeri. Walaupun ada alasan yang logis. Itu sempat ditentang ya. Ditentang. Muncullah, ini saya skip saja lah ya, supaya teman-teman tidak bingung ya. Lalu muncullah perubahan ya. Artinya perubahannya begini. Dimungkinkan untuk diubah oleh pemerintah pusat atau dicabut bahkan sepanjang alasannya bisa dipertanggungjawabkan dan itu memang berkaitan dengan kepentingan umum. Kalau tidak, maka tidak boleh. Hanya boleh dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Nah, itulah sekarang yang menjadi keributan antara daerah dengan pemerintah pusat. Seolah-olah pemerintah pusat itu bisa mengintervensi. Padahal udah disebutkan kalau daerah itu punya hak otonomi. Teman-teman ingat pelajaran minggu lalu ya. Kalau udah dikasih otonomi ya jangan diganggu-ganggu terus, kira-kira gitu. Gitu ya. Nah, muncullah konflik itu. Nah, jadi peraturan daerah tidak perlu diusulkan ke pusat, tapi boleh disusun oleh daerah dan kabupaten kota. Tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum tadi yang saya sebutkan, maka kadang-kadang dia perlu izin kepada Mendagri terlebih dahulu. Itulah mengapa kalau nanti teman-teman kerja di Setwam, di Setda, itu kadang-kadang ada surat yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan rekomendasi atau pertimbangan dari Mendagri. Padahal sebetulnya itu tidak terlalu perlu. Itu untuk menjaga konektivitas pemerintah. Itu kalau perda. Tapi kalau peraturan kepala daerah, misalnya peraturan kepala daerah itu peraturan wali kota Bandung, peraturan wali kota Cimahi, peraturan Bupati Bandung, itu tidak perlu peran DPRD. Cukup disusun oleh kepala daerah saja. Tapi, nah ini prinsipnya, dia tidak boleh melanggar isi peraturan daerah. Gitu. Jadi cantolannya tetap pada peraturan daerah. Jadi hukum yang tertinggi daerah itu ya peraturan daerah. Peraturan kepala daerah itu di bawah. Jadi nggak boleh wali kota bikin peraturan yang melanggar isi perda. Atau bahkan perdanya nggak ada, itu nggak boleh. Karena melanggar sebetulnya. Tapi banyak kejadian nggak Pak? Banyak. Ya ini saya sebutkan aja lah, nggak usah saya sebutkan kotanya ya. Banyak nggak kejadian? Banyak ya. Ya nggak ketahuan ya. Nah, ini hanya sebagai informasi aja. Inilah yang sekarang sedang disisir oleh pemerintah pusat karena kadang-kadang di balik itu kepala daerah bermain karena berkaitan dengan anggaran teman-teman. Gitu ya. Nah mungkin itu sedikit gambaran dari saya Firda. Kita berbicara tentang kebijakan publik yang ada di daerah. Ya. Jadi teknisnya memang beda-beda ya. Nanti ada bagusnya memang teman-teman sedikit mempelajari ya, tapi ya baca-baca saja lah gitu ya. Nah, nanti pasti akan berkaitan juga gitu ya. Oke baik, mungkin ada lagi. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, paling tidak sedikit memberikan gambaran ya kepada nanti bisa diperdalam kalau mau. Dan memang setahu saya selama membimbing belum pernah ada mahasiswa yang berani
ngambil topik mengenai peraturan daerah. Belum ada. Teman-teman ada yang tertarik, nanti boleh minta bimbingan dengan saya. Ya. Jadi dengan senang hati. Kalau ada yang mau ya. Menarik sebetulnya, tapi memang di kampus kita jarang dibahas. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau mau diskusi, boleh silakan apapun. Jadi jangan sampai bingung ya, atau penasaran dengan hal tertentu. Masih ada yang ingin ditanya. Cukup semuanya? Cukup, Pak. Cukup ya. Baik, terima kasih semuanya untuk kelas kita pada sore hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Dan saya minta tolong teman-teman mulai baca-baca juga mengenai kebijakan publik gitu ya. Dan yang sudah kita bahas pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Selamat sore dan sampai ketemu di sesi. Izin live ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore teman-teman. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih. Terima kasih, Pak.